Atas pelanggaran tersebut, Conch dijatuhkan denda sejumlah 22.352 juta rupiah. Kasus yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran pasal 20 UU nomor 5 tahun 99, khususnya terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Semen dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country. Podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Kompetisi untuk Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Kompetisi, selamat datang kembali di Pod Country, Podcast Kanwil 3 KPPU Bandung dalam segmen Competition Weekly News pekan ketiga Januari 2021. Bersama saya, Rifki Darmawan. Seperti biasa, Pod Country akan memberikan rangkuman berita sepekan kegiatan KPPU dan berita persaingan usaha, kali ini di minggu ketiga di bulan Januari. Berita ini bisa diakses di official website KPPU, kppu.go.id, official Instagram KPPU, @kppu_RI, dan juga official Twitter KPPU di @kppu. Apa saja yang terjadi di minggu ini? Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kejaksaan Agung, siap tingkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. KPPU bergandengan tangan dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha, khususnya di dalam proses eksekusi atau pelaksanaan putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pertemuan antara Ketua KPPU, Bapak Kodrat Wibowo PhD, dengan Jaksa Agung RI, Dr. ST Burhanuddin SHMH, pada tanggal 19 Januari 2021 di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPPU turut didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPPU, Bapak Charles Panji Dewanto, dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Bapak Setia Budi Yulianto. KPPU diterima langsung oleh Jaksa Agung yang didampingi oleh Ferry Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. Sunarta, Jaksa Agung Muda Intelijen, beserta jajarannya. KPPU mengungkapkan bahwa kedua lembaga telah pernah memiliki nota kesepahaman yang sangat penting untuk diperbaharui dan dikembangkan, khususnya dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi KPPU dalam mengimplementasikan hukum persaingan. Salah satu isu yang diangkat adalah masih besarnya piutang negara dari denda persaingan usaha, yakni sekitar 450 miliar rupiah atau hampir mencapai 50% total denda persaingan usaha sejak tahun 2003. Kedepannya KPPU bermaksud untuk memberikan kuasa atau menyerahkan pelanggaran penolakan pelaksanaan putusan kepada Kejaksaan Agung selaku pengacara negara untuk melakukan eksekusi atas piutang tersebut melalui mekanisme perdata. Selain itu, KPPU turut berniat untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pengembangan kapasitas investigator KPPU dalam hal penuntutan dan aspek lain seperti pertukaran data dan informasi, bantuan hukum, penelitian, dan lain sebagainya. Burhanuddin menyambut baik inisiatif KPPU dan siap mempercepat proses formulasi dan pelaksanaan kerjasama. Kejaksaan Agung juga siap melakukan penempatan sumber dayanya di KPPU apabila diperlukan. Diharapkan KPPU dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat semakin giat berkolaborasi guna menegakkan efektivitas hukum persaingan usaha. Pada hari yang sama, yakni pada Selasa 19 Januari 2021, KPPU mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. KPPU melaporkan kinerjanya di tahun 2020
dan rencana kegiatan di tahun 2021 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusantara 1 Jakarta. Dalam pemaparan Wakil Ketua KPPU Bapak Guntur Syahputra Saragih, KPPU menyatakan bahwa pada tahun 2021 KPPU memiliki tema besar, yaitu kompetisi untuk Indonesia maju. Hal ini sejalan dengan upaya KPPU dalam mendukung prioritas nasional mengenai ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, seperti meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha dan efektivitas advokasi kebijakan persaingan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam upaya mendukung pertumbuhan investasi nasional. Disampaikan oleh Bapak Guntur pada tahun 2020 yang lalu, tingkat realisasi anggaran KPPU mencapai sebesar 99,33% dengan capaian output rata-rata 202,05%. Besaran realisasi tersebut sangat jauh di atas realisasi rata-rata belanja pemerintah yang berada pada angka 94,6%. DPR RI mengapresiasi capaian yang dijelaskan oleh KPPU dan memandang perlu mendapat perhatian oleh Komisi 6 dalam bentuk dorongan peningkatan anggaran maupun pelaksanaan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Prolegnas tahun 2022. Bapak Guntur juga meminta dukungan Komisi 6 dalam dua hal. Pertama, untuk penambahan anggaran KPPU, terutama memperhatikan adanya penambahan tugas KPPU dalam hal kemitraan sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, karena penambahan tugas tersebut belum didukung dengan penambahan anggaran yang sesuai. Dikhawatirkan anggaran kegiatan utama KPPU hanya cukup hingga pertengahan tahun 2021. Sedangkan yang kedua, untuk membantu upaya KPPU dalam memperjuangkan status kepegawaian sekretariat KPPU ke pemerintah. Berita selanjutnya, Sobat Kompetisi, ini berkaitan dengan salah satu fungsi KPPU dalam bidang penegakan hukum. KPPU mengeluarkan siaran pers nomor 2 /KPPU strip PR /I Romawi /2021 yang mana pada tanggal 15 Januari 2021 KPPU menjatuhkan denda kepada PT Konch South Kalimantan Semen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan PT Konch South Kalimantan Semen atau Konch selaku terlapor dalam perkara nomor 03 /KPPU strip L /2020 terbukti melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penjualan semen jenis Portland Composite Cement atau PCC di wilayah Kalimantan Selatan dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan oleh Majelis Komisi secara online. Atas pelanggaran tersebut, Konch dijatuhkan denda sejumlah 22.352 juta. Kasus yang diawali dari laporan publik tersebut mengangkat dugaan pelanggaran pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 99, khususnya terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Konch South Kalimantan Semen dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Berdasarkan proses persidangan yang dimulai digelar pada tanggal 23 Juni tahun lalu tersebut dan alat bukti yang diperoleh, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Konch telah melakukan jual rugi pada tahun 2015 serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 hingga 2019. Tindakan jual rugi tersebut disimpulkan melalui bukti yang menunjukkan harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan untuk penjualan semen PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut turut diperkuat oleh laporan keuangan di tahun 2015 di mana Konch mengalami kerugian sebagai akibat dari perilaku tersebut. Sementara penetapan harga yang sangat rendah disimpulkan melalui alat bukti yang menunjukkan harga jual rata-rata Konch lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan.
Majelis Komisi juga menemukan bahwa Conch secara kepemilikan dikendalikan oleh Anhui Conchment Company Limited selaku induk utama perusahaan multinasional yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Dengan dukungan tersebut, Conch memiliki kemampuan dan kekuatan modal finansial untuk menjalankan strategi bisnis dari proses produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga agar lebih murah dibandingkan harga pasar dan atau harga pelaku usaha pesaingnya. Penerapan berbagai strategi harga tersebut di atas berdampak pada peningkatan pangsa pasar Conch secara signifikan dan keluarnya 5 pelaku usaha pesaing dari pasar penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2015 hingga 2019. Hal ini mengakibatkan pasar segmen tersebut semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada Conch sejumlah 22.352 juta rupiah atas pelanggaran pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang harus disedot ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Pembayaran tersebut dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Sobat kompetisi, akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan pada serangkaian kejadian-kejadian yang memberikan dampak kurang beruntung bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. KPPU turut berduka cita atas kejadian-kejadian yang terjadi di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan juga di Pulau Sulawesi. Sebelum ini, kita telah melalui banyak tantangan. Aceh, Yogyakarta, pesisir selatan Pulau Jawa, Lombok, Palu, Selat Sunda, dan tempat-tempat lain di wilayah Indonesia. Tantangan-tantangan itu bisa kita lumat dan kita tuntaskan dengan solidaritas dan kepala yang tegak. Demikian pula tantangan saat ini dan ujian-ujian di masa depan. Kita pasti bangkit kembali dan menjadi bangsa yang lebih kuat. Tetap waspada sobat kompetisi, pemirsa Pod Country dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu mencintai lingkungan dan melestarikan alam sekitar. Dukung dan awasi terus Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, memberikan keadilan dan kemakmuran untuk masyarakat Indonesia. Mari kita jalankan kompetisi yang sehat dalam segala aspek kehidupan untuk mewujudkan Indonesia maju. Ganyang monopoli, sikat kartel, kompetisi untuk Indonesia maju. Sampai bertemu lagi sobat kompetisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Yang pertama, terlapor 1, PT Ikhlas Bangun Sarana didenda dengan nominal 1,1 miliar rupiah. Terlapor 2, PT Hapsari Nusantara Gemilang didenda dengan nominal 1 miliar rupiah. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung.